masalah menghancurkan kehidupan Anda. Karena itu saksikan New Life Setiap hari Jumat jam 11 malam hanya di stasiun kesayangan kita. hanya di Batam TV. New Life. Batam TV, Jembatan Hati. Sesuatu yang besar sedang terjadi. Selamat malam pemirsa, selamat berjumpa kembali di acara yang pastinya akan merubahkan kehidupan Anda, New Life. Ya, selamat malam pemirsa, selamat malam Ana. Selamat malam juga Gimana Hengki. kabarnya pada malam Wow, hari ini? luar biasa, dahsyat, Luar mantap. biasa. Habis makan apa ini Ana? Makan malam. Makan malam. Iya, pada malam hari ini sangat spesial. Spesial kenapa ya? Karena kita Cinta. itu apa? Apa sih cinta? Lalu CINTA itu cinta Ana. Kayak gitu mah anak SD juga tahu. Enggak, semua orang pasti dalam percintaan kan ingin mendapatkan kebahagiaan, juga menemukan cinta sejati. Begitu nah. Iya sih, tapi kalau misalnya kita melihat kenyataannya ya, kalau di luar sana banyak sebagian orang karena cinta terjadi perselisihan, karena cinta terjadi pertengkaran, bahkan karena cinta juga orang sering terluka, tersakiti hatinya. Cinta itu menyakitkan gitu, bahkan sebagian orang mengambil sikap saya tidak mau jatuh cinta lagi. Nah, bagaimana dong itu? Tapi di luar sana juga orang bisa memupuk cinta dengan benar sehingga menemukan puncak kebahagiaan. Begitu nah. Emang masih bisa ya zaman sekarang mencapai puncak kebahagiaan dalam cinta? Bisa lah. Gimana caranya? Makanya malam hari ini kita akan membahas tentang cinta. Sebab itu jangan lewatkan New Life pada malam hari ini dengan tema Realita cinta. Ya pemirsa, sebelum kita sapa narasumber yang telah hadir pada malam hari ini, Ya, kami mau ingatkan kepada Anda bahwa siaran ini disiarkan secara langsung oleh Batam TV, di mana Anda dapat berinteraksi langsung bersama kami ya, dengan menghubungi kami melalui SMS di 0819 081 74 kali 1. ya, Ya. saya ulangi pemirsa. Mungkin pada malam hari ini Anda sedang mengalami permasalahan di dalam percintaan Anda. Betul. Anda mungkin sedang sakit hati, Anda mungkin sedang tidak menemukan kecocokan dengan pasangan Anda. Jangan lewatkan malam hari ini, Anda bisa menceritakan permasalahan apapun yang Anda alami di nomor 0819 081 74 kali 1. Ya, pada malam hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sudah tidak asing buat pemirsa. Ya, Langsung betul. kita sapa narasumber yang sudah hadir di studio pada malam hari ini. Selamat malam Pak Susilo. Selamat malam pemirsa. Selamat malam juga Bu Dita. Selamat malam Ana, selamat malam Hengki, dan selamat malam juga pemirsa. Gimana kabarnya malam hari ini? Tentu saja Luar biasa, dahsyat, mantap. Luar Wow. biasa sekali. Iya. Masih semangat ya malam-malam ini? Oh Pasti, iya. selalu. Semangat itu kan keputusan masing-masing. Kita mau semangat atau tidak, ya keputusan kita. Saya memilih untuk tetap semangat. Nggak tahu Ibu? Betul sekali. Saya copy paste dari Copy Bapak. Malam hari ini kan ngomong cinta, apakah itu karena cinta juga? Bisa jadi. Bisa jadi ya. Karena cinta itu powerful ya Pak ya. Yang Cinta itu pasti punya sebelah saya habis kekuatan. pergi bulan madu tadi Singapura. Wah, kok jadi Maka- juga bukan? Iya Bapak. Saya juga habis bulan madu. Wah, Nggak tahu di mana kan? Di Bebelo. Di Bebelo. ya luar biasa. Ya. Ya, kalau misalnya kita berbicara sesuai tema ya, realita Ya. cinta. Ya. Kalau kita melihat kenyataannya, kalau melihat di dongeng-dongeng atau di film-film ya, kalau misalnya cinta itu biasanya diakhiri dengan yang happy ending. Cinta itu kalau di dalam dongeng-dongeng kan bahagia terus gitu. Tapi Yang kalau indah-indah misalnya gitu iya ya. yang indah-indah yang keluar. Tapi Lihat kalau pohon misalnya nari jadi indah gitu ya kayak iya India betul, gitu. India kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat dalam kenyataannya ya, cinta itu tidak seperti yang didongeng-dongeng. Kadang cinta itu banyak yang menyakitkan, tidak semuanya indah. Nah, menurut
Ibu mungkin bagaimana, Bu? Ya, yang pakai pink habis bulan madu. Bagaimana? Iya, justru kalau menurut saya ya, karena kita kebanyakan nonton film-film itulah, Ya. makanya akhirnya bisa menimbulkan pertengkaran di dalam rumah tangga. Karena apa? Seringkali film-film itu secara tidak langsung memberikan gambaran kepada kita tentang suatu cinta yang sempurna. Sehingga pasangan ketika mulai membangun suatu rumah tangga, mulai mendambakan satu kesempurnaan di dalam rumah tangga itu. Padahal sebenarnya rumah tangga itu kan isinya dua orang yang sama-sama tidak sempurna nih. Betul. Jadi namanya masalah, namanya problem itu pasti ada. Ya. Nah, kalau masalah itu pasti ada, maka kesempurnaan itu seringkali tidak mungkin terjadi begitu ya, seperti di dongeng-dongeng itu begitu. Nah, justru itu saran saya sebaiknya jangan terlalu banyak nonton film-film yang dongeng-dongeng begitu. Karena hanya membuat imajinasi kita. Iya. Dongeng itu kan hanya sesaat, film-film itu kan hanya 1 jam. Sementara realita hidup itu berjam-jam. Betul Dan sekali. terjadinya pertengkaran-pertengkaran kalau di film kan ya marahnya paling 5-10 menit. Realitanya bagaimana? Bisa sampai berhari-hari orang bertengkar. Betul, dan seringkali di film-film itu ya Ana, yang diceritakan hanya sampai menikah dan selesai. Ya. Menikah dan selesai. Jadi sepertinya pernikahan itu dianggap sebagai tujuan Betul. dari suatu kehidupan begitu. Padahal sebenarnya pernikahan itu adalah awal dari sesuatu yang baru, bukan tujuan yang sebenarnya. Ya. Ya, terus kenapa ini bukannya ketika percintaan itu rasanya bahagia, kenapa kok terjadi pertengkaran demi pertengkaran ya? Nah, itu yang jawab yang Ya. sering bertengkar Ya. nggak Pak? Oh, enggak ya. Sudah sering sih, sudah sampai kenyang sih, makanya tambah gemuk gini makan pertengkaran. Ada 2 penyebab pertengkaran sebenarnya. Waktu saya merenungkan kenapa sih saya selama ini bertengkar dengan istri atau mungkin dengan orang lain gitu ya. Yang pertama adalah penyebab yang terbesar adalah problem di dalam diri kita sendiri. Iya, Ini yang problem yang biasanya contohnya kita kurang kasih sayang. Sehingga kenapa waktu pasangan kita tidak memberikan kasih sayang kepada kita, kita mulai menuntut, kita mulai marah, kita mulai protes kepada pasangan kita. Seharusnya kamu memberikan aku perhatian dong. Makanya kadang-kadang orang kurang kasih sayang ini bisa overprotect terhadap suaminya. Karena apa? Dia takut kalau suami atau istrinya itu diambil oleh wewe gombel atau Wewe gombel. Apa tuh wewe gombel? Makanan yang terbuat dari apa Pak wewe gombel? gado-gado gitu. Ya, maksudnya diambil oleh orang lain gitu karena. Nah, contoh yang lain lagi misalkan problem dalam dirinya. Selama ini semenjak kita kecil sampai kita besar, keadaan sekitar kita mendidik kita kasih yang bersyarat, cinta itu bersyarat. Contohnya, ini anak papa kalau juara 1 baru itu anak papa. Kalau enggak anak tetangga berarti. Ya, kasih yang bersyarat, kalau juara baru diberikan hadiah dan berbagai macam. Akibatnya apa? Kita seringkali berkata, saya melihat orang bertengkar begini, iya coba seandainya istri saya nurut sama saya, saya nggak mungkin lah selingkuh. Atau malah sebaliknya, coba suami saya itu memberikan cinta, kasih sayang besar pada saya, mana ada wanita yang mau selingkuh. Pemirsa, selingkuh atau tidak itu keputusan kita masing-masing. Ya, problem dalam diri kita ini yang seringkali memicu. Ada lagi orang yang sering dibohongin mungkin gitu. Nah, kalau seorang sering dibohongi dalam hidupnya, dia akan muncul curiga-curigaan, gampang cemburu, apalagi dia pernah dikhianati pacarnya, sudah dari kecil sering dibohongi, pacaran dikhianati lagi, dia muncul cemburu, muncul rasa tidak nyaman ketika pasangan itu pergi seorang diri. Nah, banyak sekali problem dalam diri kita yang harus kita bereskan untuk kita bisa menikmati cinta. Selama kita tidak membereskan problem dalam diri kita nggak akan pernah bisa menikmati cinta. Nah, makanya problem inilah yang harus kita selesaikan satu persatu. Kenapa seorang keras dalam rumah tangganya? Karena semenjak kecil dia dididik keras. Kadang-kadang kutuk secara tidak disadari itu. Betul. Ya Pak ya, maksudnya orang tuanya keras, otomatis anaknya jadi ikut-ikutan keras begitu. Betul. Ya? Contohnya misalkan saya dididik dengan keras. Dididik dan keras, dan mungkin saya sudah berhasil lah menjadi orang dalam tanda petik ya. Tergantung ukuran surau berhasil. Kalau menurut saya sudah berhasil. Sebelumnya apa Pak? Sebelum jadi orang? Tetap orang. Dari lahir saya nggak pernah monyet, langsung orang tetap. Ya. Nah, sampai mana tadi?
setelah Ya. Kenapa berhasil terjadi? menjadi orang. Ya, lalu saya berpikir dididik dengan keras membuat orang berhasil, padahal itu sesuatu yang salah. Apalagi dulu papa saya kalau mau mukul suruh berdiri, pukul pakai rotan, saya nangis minta ampun tetap dipukulin, dikurung di kamar mandi lagi. Nah akhirnya saya pikir, oh kalau didik anak dan gitu bisa membuat berhasil. Ternyata itu cara didik yang salah. Nah itu pengaruh-pengaruh masa lalu yang seringkali mempengaruhi. Seorang bapak pernah dalam sebuah acara pemulihan, kemudian bapak itu berkata gini, dia seorang rohaniawan, kemudian dia berkata begini, saya tidak tahu kenapa saya selama ini memukul istri saya. Dan sekarang saya baru tahu kenapa dia mukul istrinya. Tahu kenapa? Karena dia sering kali melihat papanya pukul mamanya. Jadi itu pengaruh masuk dalam alam bawah sadarnya, pengaruh secara psikologis dan akhirnya tanpa dia sadari kalau dia marah dia niru gaya bapaknya. Nah, didikan ini sangat mempengaruhi apakah seorang siap untuk menemukan cinta. Puncak kebahagiaan dalam cinta. Didikan, teladan, nilai-nilai yang ditanamkan itu sangat mempengaruhi apakah seseorang bisa kuat menghadapi realita dan dia menikmati puncak kebahagiaan atau tidak. Jadi faktor dalam itu penyebab yang paling banyak pertengkaran. Nah, kalau faktor luar bisa sebelah saya yang sering kelihatannya. Saya juga pernah dengar ini, Pak. Ya. Kalau orang tuanya bercerai, kecenderungannya 80% sang anak juga akan mengikuti jejak orang tuanya, yaitu Betul, bercerai. itu hasil penelitian loh. Itu hasil dari penelitian. Ya. Jadi memang pengaruh dari pola didikan orang tua itu sangat kuat begitu ya. Betul. Ke bagaimana akan jadinya keluarga sang anak nantinya, begitu ya. Pernikahan kedua kemungkinan bercerai lebih besar daripada pernikahan pertama. Orang tua bercerai mengakibatkan anak kecenderungan untuk bercerai. Itu betul, itu hasil penelitian. Ya, Ya. kalau faktor yang dari luar itu ada faktor yang orang tua biasanya. Pertengkaran itu disebabkan oleh orang tua yang terlalu mencampuri, terlalu intervensi dalam keluarga, itu juga seringkali memicu adanya pertengkaran. Ada lagi faktor dari luar yang lain, yaitu perbedaan budaya dan perbedaan dari status sosial. Perbedaan budaya itu misalnya suku A dengan suku B, itu biasanya juga bisa memicu timbulnya suatu pertengkaran. Dan juga yang lainnya status sosial, misalnya yang suaminya mungkin dari keluarga yang berkedudukan terpandang, sementara istrinya dari keluarga yang sederhana atau biasa-biasa saja, itu juga dapat memicu konflik. Tetapi kalau dicermati sebenarnya faktor yang lebih dominan mengakibatkan pertengkaran itu sebenarnya adalah dari dalam. Dari dalam. Faktor luar seringkali hanya pemicu sebetulnya, hanya dipicu oleh faktor dalam, mohon maaf. Faktor luar itu sebenarnya hanya sifatnya itu efek samping dari faktor dalam yang belum dibereskan ini, seperti yang tadi Pak Susilo sampaikan. Jadi yang akibat dari dalam, kemudian ada faktor luar. Akibatnya faktor luar itulah yang seringkali dikambing hitamkan, dikira itu faktor utama begitu. Ini karena mama saya ini intervensi, ikut campur rumah tangga kami, makanya kami bercerai. Padahal bukan itu. Inti permasalahannya bukan dari luar, Bukan dari faktor dari luar. dalam. Karena dia nggak